Ipang orang biasanya lo anak makan pas waktu mangkut sampah datang lo makul aja belum saja jatuh jadi oh ini kan apa ya kan mungkin orang ada yang kada tahan lo amunnya orang kada tahu makan aja bang. Terus kamu Masih nggak belum dapat. Kalau tenda. Kayak residu kan khusus dibuat kompos lah tuh, yang apa komposter tuh nah. Cuma ada kendalanya juga. apa itu? Ini apa tusuk sate biasanya tak kena tangan tuh nah, atau kaca, pecahan kaca tuh kan biasanya orang membuatnya di plastik aja, kada dibungkus lah istilahnya atau dikarduskan kan. Biasanya kena kaca segala tusuk sate. Ini sering bang pakai sarung tembus. Soalnya kan sarungnya kain. Banyak yang luka tangan biasanya nih karena tusuk sate. Bantuan lah kaos atau apa semacamnya lah tuh kan, kayak sepatu kan, tangan barang ya kan. Dia mintaan Jepang kami kayak safety nih untuk kan kayak kemarin tuh kayak tenda. Kalau hujan kan musim hujan kemarin kami hujan. Kalau hujan tuh stop dulu maginnya tuh. Kalau ini makin lambat kan kerjaan kan kalau hujan kan, apalagi hujan deras. Biasanya sampahnya on basah becek sini. Jadi kan kalau ada hujan stop dulu tuh nah. Pas sampai hujan hanya pegawai. Kalau hitungan saya laporan tuh kalau sampah tuh sekitar 650 kilo sampai 700 kilo sehari. Kalau menurut dari kita dikasih gaji 50, pengawas 50, pekerja bertiga 50, jadi 200 hari. Itu sebenarnya itu cuma 3 jam dari perjanjian kontrak pertama. Jam 3 misalnya kita mulai jam 3, jam 6 harus selesai sudah. Tapi kenyataannya nggak mungkin dong. Ya, kami bekerja dengan tebu-tebu, fasilitas mungkin kayak sarung tangan, sepatu boot, tenda kami nggak ada. Kami seadanya, kalau hujan kami berhenti. Ini kami langsung menyentuh dengan kotoran karena kalau ada pengaman atau alat kebersihan kita untuk pengaman diri kita nggak ada. Nah itu kan ibaratnya ya dikit tadi dibuang sayang di hidup layak gitu. Bisa kita kembalikan lagi kita air. Setelah kami uji coba riset mulai tahun 2018 2019 akhirnya kami menemukan sampah plastik tadi bisa diolah jadi BBM. Kalau di wilayah kami sih kami menyadari ya, karena di tempat kami ini untuk lahan hampir nihil. Beda seperti kelurahan-kelurahan lain yang memiliki ada kekosongan lahan hampir bisa dipakai. Kalau untuk digadang hampir tidak ada lahan kecuali membeli lahan milik orang lain. Nah, kita juga harus melihat potensi, ya. Potensi ketika kita mengelola sampah kita dengan baik, maka kemudian itu ada potensi ekonomi di situ. Tapi kalau kita hanya sekedar memahami sampah itu kelihatan bersih, tidak lagi berserakan, ya tata kelola tidak akan muncul dengan baik. Kadang mohon maaf kayak tergabung pampers, tergabung kayak kotor-kotoran itu menurut saya bukan mempersulit sih, cuman kayak sayang aja gitu, kayak tercampur anorganik. Soalnya anorganik kan bisa didaur ulang sampahnya. Sangat sayang sekali kalau digabung sama pampers itu terkena kotoran.